Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu, para pengajar yang kreatif, inovatif di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Igede Adnyana Putra, salah satu pengajar di SD Negeri 2 Kalisade. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktekkan model pembelajaran brain balancing atau yang sering kita kenal dengan nama freelancing. Nah, seperti apa nanti sintak dan langkah-langkah pembelajarannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Ya, beri hormat. Tadi sudah di absen, sekretaris? Siapa aja yang nggak sekolah? Kenapa? Sakit. Yang lain gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Siapa pagi ini yang mau menceritakan perasaannya? Ya, Kota, maju. Halo teman-teman. Hai. Hari ini saya akan menceritakan perasaan saya hari ini. Perasaan saya hari ini sangat kesal karena tadi saya dikunci di kamar mandi sama teman. Sekian, terima kasih. Saya. Siapa yang jailin dia nih? Nih Pak, iya. Ya, selanjutnya siapa? Siapa yang mau menceritakan perasaan? Ya, diam, maju. Halo teman-teman. Hai. Jadi hari ini saya mau menceritakan perasaan saya hari ini sangat kesal karena adik kelasnya saya Rosi sangat nakal dan Ya, masih kesal lagi. Ya, siapa lagi? Ya, maju. teman-teman. Hai. Hari ini saya akan menceritakan perasaan saya hari ini. Perasaan saya hari ini sangat senang karena menang main kartu. Senang main kartu. Belajar biji ya. Ya, ada lagi? Ya, baik. Tadi 3 orang sudah maju untuk hari ini cukup. Ada yang senang, ada yang kesal, sebagian besar kesal. Ya, biar kalian siap untuk belajar, biar bisa fokus di kelas. Bagaimana kita akomodir dulu perasaan senang itu, biar tidak terlalu masih terngiang-ngiang suasana main kartu yang masih kesal, biar nggak normal. Ya, mari kita lakukan ice breaking dan energy. Ya, tahu gerakan buat angkat 8 tidur? Tahu. Kalau semua udah tahu, mari kita berdiri. Keluarkan tangan kanan ke depan buat angkat 8 break. Ya, fokus kemana arah kepal, ikuti. Oke, sekarang keluarkan satu tangan lagi. Ya, buat angkat 8 tidur, play. Ya, tenangkan semua. Ya, sekarang
coretan abstrak. Ya. Keluarkan dua tangan. Buat angka 5. Buat huruf A kapital. Buat angka 6. Buat angka 7. Buat huruf D kapital. Buat huruf C biasa, tidak kapital. Ya. Buat huruf B tidak kapital. Oke, keulangan. Ya, tadi gerakan bisa sudah kita lakukan. Mari kita isi baterai kita, isi energi kita dengan energizer. Ya, biar tadi yang sat itu semuanya hilang. Ya, duduk yang rapi, pandangan ke depan, rileks. Ya, tangan di depan bangku. Nah, ikuti instruksi Bapak. Tarik nafas pelan. Ya, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Fokus nafasnya, fokus. Rasakan udara masuk lewat hidung. Keluar pelan. Tarik lagi, rasakan. Ya, energi mengalir ke seluruh tubuh kalian. Kalian terasa rileks. Semua perasaan tadi kesal itu hilang semua. Menguap semua, rileks, keluar nafas, tarik nafas lagi, keluar pelan, badan terasa ringan, kalian berenergi, penuh dengan energi, dan selesai, siap untuk belajar. Oke, siap untuk belajar? Siap. Pembelajaran hari ini, pendidikan Pancasila dengan materi norma. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian norma dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, silakan, Bapak ada video, silakan simak. Kalau lama nanti kalian asik dengan lagunya, lupa dengan video yang ada di depan. Ya. Tadi beberapa anak telah terlihat membuang sampah setelah makan. Ya. Nah, ini yang terakhir ini, bagaimana? Benar nggak dia buang sampahnya begitu? Salah. Kenapa? Karena pola buang sampah seperti itu dapat mencemari lingkungan. Ya. Apa lagi? Ya, pola buang sampah seperti itu dapat menyebabkan banjir, apalagi sekarang musim hujan. Biar kayak di Denpasar ya, banjir terus. Apalagi alasannya kenapa itu nggak bisa, nggak boleh? Ya, membuat lingkungan kotor. Apalagi? Ya, melanggar aturan sekolah. Ya, dari OTA katanya melanggar peraturan sekolah. Selain membuang sampah sembarangan seperti itu peraturannya, selain sekolah ini, apalagi peraturan yang kalian tahu? Tidak boleh bolos. Apalagi?
Tidak boleh membuli. Tidak boleh apa, Pak? Ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, itu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, selain di sekolah kita, ada peraturan lagi nggak? Ada, ya. Peraturan itu tidak hanya berlaku di sekolah, tidak hanya ada di sekolah, tetapi di setiap aktivitas kita sehari-hari di masyarakat yang mengatur etika, tingkah laku, pola hidup kita. Nah, untuk lebih jelasnya, peraturan-peraturan apa saja yang ada di sekitar kita dan bagaimana peraturan-peraturan itu mengatur pola hidup kita, silakan simak video yang kedua ini. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu bergerak dan mempersilakan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas, let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba deh kamu bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
sehingga ia dapat memperolehnya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Mengelola karyawan. Dan ternyata peraturan itu tidak hanya ada di sekolah, tapi juga ada di masyarakat dan setiap aktivitas kita. Nah, sekarang silakan anak-anak bentuk 4 kelompok. Nah, silakan kalian jelaskan memilih anggota kelompoknya. Silakan. Dan silakan masing-masing kelompok sebentar buat mind map mengenai apa itu norma dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan masyarakat. Norma apa saja yang berlaku di masyarakat silakan buat dalam bentuk mind map. Nah, mind map itu yang disebut dengan peta pikiran itu adalah bentuknya itu contohkan ya.
boleh seperti itu, ya. Boleh seperti ini, boleh juga dengan bulatan, boleh yang di sini. Ya, itu membantu kalian memahami apa itu norma dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat serta jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Ya, boleh buat seperti ini, boleh juga buat pakai lingkaran, dan garisnya itu tidak harus sejajar. Ya, silakan kalian bebas berkreasi, buat seunik dan seindah mungkin. Ya, jelas ya? Ada yang tanyakan sebelum kita mulai bekerja? Tidak. Oke, kalau tidak, silakan kalian boleh mengerjakan tugasnya. Enggak, dalam kerja kelompok jangan kerja individu ya, kerja kelompok. Jadi semua bekerja, nggak ada yang diam. Waktu mengerjakan 10 menit. Ya. Cut, lagi 5 menit.
Yang paling pertama selesai nanti diizinkan presentasi paling pertama. Yang paling pertama selesai nanti presentasi. Ada sudah selesai? Lagi 3 menit. Waktu kita mau selesai berapa waktunya? Ya, kelompoknya si Bima sudah selesai. Ya, yang lain ada yang selesai lagi? Ya, sudah selesai. Ya, 1, 2. Kita mau selesai sedikit nih. Tapi. Nah, silakan kelompoknya apa? Untuk melakukan presentasi. Yang lain silakan lanjutkan. Om Swastiastu. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Putri Dawani. Di sini saya akan mempresentasikan norma. Ada penyaji ke-1 ada Okta, penyaji kedua ada Prabu, penyaji ketiga ada Reski, penyaji keempat ada Cate, penyaji kelima ada Tata, penyaji ke-1. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya ini saya akan mempresentasikan norma. Norma adalah aturan pedoman atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh sesuatu kelompok atau masyarakat untuk mengatur sikap dan tindakan anggotanya agar tercipta ketertiban berseleranya. Dan terima kasih. Yang kedua ada Prabu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wadi Prabu. Saya berprofesi agama.
utama adalah aturan hidup yang berkendara bukan berupa larangan ketiga ada resti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedara Suwadani. Di sini saya akan mempresentasikan norma hukum. Norma hukum adalah dengan negara dan ketertiban, keadilan, keamanan sosial, contoh ekonomi, wajib negara, jadi keempat adalah tidak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedara Suwadani. Di sini saya akan mempresentasikan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku, sikap, dan tutur kata individu dalam interaksi sosial agar dianggap pantas berada dan sosial sambil selanjutnya contoh norma kesopanan berbicara sopan atau orang tua, mengucapkan terima kasih, memohon pembicaraan orang lain. Selanjutnya sumber norma kesopanan. Bawah hidup istiadat, budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sekian, terima kasih. Adalah kita. Saya akan mempresentasikan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani, memandu individu untuk membedakan mana baik dan buruk. Contoh norma kesusilaan: jujur, sopan santun, tidak boleh menyakiti orang lain. Sumber norma kesusilaan: hati nurani manusia. Om Swastiastu. Dan saya akan mempresentasikan kesimpulan. Semua norma adalah pedoman perilaku hukum. Ada kekuatan paksa agama dari keyakinan, kesopanan tentang hormat, kesusilaan tentang kesetaraan budaya, semuanya membuat hidup bersama harmonis. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa pada hari ini.
hingga mereka telah mempresentasikan. Ini yang kedua itu Pak Pengajian, dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tom Diatini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan norma. Dan ini peneliti kami. Yang pertama ada Alia, yang kedua ada Cynthia, yang ketiga ada Alicia, yang keempat ada Aya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat untuk menjaga keamanan dan keharmonisan. Agar tidak melanggar waktu, yang pertama dipersilakan. Aturan yang terbentuk dari ajaran agama dan kepercayaan berdoa sebelum makan, menghormati guru dan teman-teman yang berbeda agama, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Tindakan hukuman atau balasan dari Tuhan. Kedua, Om Swastiastu. Kemudian aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang atau perlindungan lalu lintas prinsip
Sekian, terima kasih. Saya lakukan Ya, pertama untuk kelompok bulan. Baik, itu beberapa kelompok sudah terselesai. Mari kita simpulkan bersama-sama ya, apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, di mana norma itu adalah sebuah ya, aturan yang mengatur tingkah laku kita sebagai warga masyarakat dalam bertindak ya, beraktivitas sehingga ketertiban dan keamanan kita sebagai warga masyarakat tetap bisa terjamin, sehingga hak dan kewajiban kita bisa tetap terlaksanakan. Nah, norma-norma itu tidak hanya berupa peraturan hukum. Jadi norma itu ada berapa? Ada 4. Norma apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama itu adalah sebuah peraturan atau aturan atau tatanan yang diatur oleh agama atau kepercayaan masing-masing individu. Di mana sumber norma agama itu adalah kitab suci masing-masing agama. Nah, di mana sanksinya itu berupa sanksi sosial, bisa dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Norma yang kedua adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang aturannya mengikat dan tegas dibanding dengan norma-norma yang lain. Norma hukum itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di negara kita sumbernya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 atau UUD 45 dan Pancasila. Tuh, yang mengatur etika kita masyarakat bersosialisasi sebagai warga negara. Selanjutnya norma kesopanan dan norma kesusilaan ini hampir mirip. Norma kesopanan apa itu? Norma yang mengatur etika sopan santun kita yang bersumber dari hukum adat atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, norma kesopanan ini hukumnya itu tidak mengikat seperti norma hukum, di mana pelanggarnya berupa sanksi sosial, dikucilkan dari pergaulan. Ya, kalau kita orang Bali bahasanya itu adalah kesepekan, ya, tidak diajak bermain seperti itu. Dan ada norma kesusilaan.
Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani, benar, salah, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tuh. Nah, sekarang Bapak bagikan sebuah kertas. Silakan nanti buat garis vertikal dan horizontal. Ya. Buat 6 kolom. Ya, silakan buat garis vertikal dan horizontal, buat 6 kotak. Kertas yang dilipat yang Bapak bagikan itu sebelum ada instruksi jangan dibuka. Ya, silakan buat garis dulu. Garisnya tidak harus lurus, boleh lengkap-lengkap. Ya, silakan isi nomor secara acak tiap kolomnya 1 sampai dengan 6. Sudah? Sudah saya buat garis? Sudah? Silakan di pojok atasnya diisi nomor secara acak. Buat 6 kotak. Buat 6 kotak. Sudah? 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 Kelompoknya Aditya? Sudah selesai? 6. Sudah? Isi nomor udah? Atasnya acak 1 sampai 6. Sudah? Sudah? Sudah semua? Kelompok Aditya belum, sudah aja. Sudah, kelompok Aditya udah? Nomor 1 sampai 6 sudah? Dalam hitungan ketiga, ya, silakan dibuka kertas yang dilipat. Nanti dalam game ini, ya, silakan pasangkan, ya, gambar yang ada dengan clue yang sudah tersedia dan tempatkan di masing-masing nomor. Nah, di belakangnya itu sudah isi double tip, silakan dibuka tiap nomor. Nah, di sini kerjasama tim kalian ditentukan. Yang sudah selesai duluan langsung angkat, ya. Kalau sudah selesai langsung angkat, gitu, selesai. Seperti itu ya. Udah siap? 3, 2, 1, mulai. Di belakangnya sudah isi, silakan ditempelkan pada nomor. Jangan kasih sama Bapak, silakan sama kelompoknya. Dan
pelanggaran norma hukum. Ya, angkat yang udah selesai diam. 6 pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran norma kesusilaan. Ya, sudah. Angkat. Wah, Ini nomor 6, ini nomor masih lagi 2 kelompok. ini. Sudah. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pegang hasil kerjanya maju ke depan. Yang pegang aja di depan, tunjukin ke sini. Ya, yang selesai pertama, selesai kedua, yang ketiga, keempat. Oke. Oke, siap. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, norma hukum. Ya, nomor 1. Hadap sini, kita akan bahas sama-sama. Nomor 1, norma hukum, mentaati peraturan lalu lintas. Benar nggak? Ya. Mengikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Benar. Nomor 1, norma hukum. Ya, ini pelanggaran norma hukum nomor 1. Salah. Ini nomor 1 pelanggaran norma hukum. Ya, ini nomor 1 mana nih? Ya. Nomor 1. Mana nomor 1-nya? Nomor 5. Yang ini depan. Biar kelihatan nomornya. Ini enggak jelas ini. Hidupnya kacau sekali dia. Ya, kelompoknya Detya tidak sesuai dengan nomor. Dia tidak punya kreativitas. Ya, jadi yang benar kelompoknya si yang sama Si. kelompoknya dia aja. Oke. Berikutnya yang kedua, cluenya apa? Norma agama. 2. Norma agama. Berdoa sebelum makan, benar nggak? Benar. Norma agama. Sembahyang, benar? Benar. Nomor 2, berdoa sebelum makan, benar? Norma agama Ya. itu. Ya, nomor 2, berdoa sebelum makan. Ya, clue ketiga, norma kesopanan. 3, norma kesopanan. Ya, sebelum berangkat sekolah salim sama orang tua. Benar. Ini gambarnya. Norma kesopanan. Ini menyeberangkan nenek-nenek. Ini salim, benar. Nomor 3. Ya. Menyeberangkan nenek-nenek. Ya. Menyeberangkan nenek di lampu merah itu masuk norma kesopanan apa norma kesusilaan? Itu norma kesusilaan. Yang benar di sini norma kesopanan itu adalah tutup hidung pada saat bersin. Tuh. Tapi pokoknya belum dapat poin. Ya baru dapat poin 10. Ya yang dapat poin lagi kelompoknya Bian sama kelompoknya Putri sama Detya. Yang keempat, pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum. Ya, keempat, pelanggaran norma hukum berkelahi.
Salah. Ya, balik lagi. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Jadi pelanggaran norma hukumnya. Ya. Dan yang juga salah. Ya, salah menempatkan nomor. Selanjutnya norma kesusilaan. Ya, nomor 5 yang benar. Norma kesusilaan salah. Nah, ini norma hukum. Norma kesusilaan nomor 5 benar. Ya, benar 5. Ya. Yang terakhir, keenam, pelanggaran norma kesusilaan. Nomor 6 salah, ini norma hukum. Ya, salah. Ya, benar. Ya, salah. Oke, ya. Jadi poin tertinggi itu dia dengan 2 kesalahan. Ya, selanjutnya disusul dengan si Putri. Ya, dengan 3 kesalahan dan Detia 2 kesalahan. Ya, Detia sama Okta itu poinnya sama. Ya, jadi kita tentukan pemenangnya berdasarkan yang selesai duluan. Siapa duluan selesai? Okta sama Detia? Okta. Jadi peringkat 1, 2, dan 3 itu kelompoknya si Dian, kelompoknya si Putri dan Okta. Oke, Detia lebih semangat lagi, kreativitasnya ditingkatkan lagi. Untuk pembelajaran berikutnya, ya silakan disalin grupnya mereka. Silakan untuk kelompoknya Detia boleh kembali. Ya. Ya. Untuk pemenang kuis kali ini, ya, bintang penghargaan tertinggi diberikan kepada Dian. Oke. Peringkat 2 untuk Putri. Nah, dan peringkat 3 Okta. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya yang nah, seperti biasa di akhir semester peraih bintang emas terbanyak akan didapatkan sebagai kelompok terbaik dan nanti akan mendapatkan reward di akhir tahun. Nah, silakan kembali duduk. Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi lembar refleksinya. Waktu mengisi lembar refleksi 5 menit. Silakan boleh langsung diisi. Ya, silakan dikerjakan yang sudah
Selesai dikumpulkan. Ya, silakan. Ya, pertama apa yang kita sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Silakan dituliskan. Apa yang tidak kalian sukai? Di nomor 2 silakan dituliskan. Pelajaran apa yang saya dapat selama proses pembelajaran? Jadi, apa ilmu yang kalian dapat dan bagaimana proses bisa diterapkan di masyarakat? Silakan dituliskan. Peran apa yang saya dapat hari ini ketika presentasi tadi? Peran apa yang kalian dapatkan? Apakah jadi pemateri atau jadi moderator? Silakan dituliskan. Apa kesulitan yang saya temui pada saat kerja kelompok tadi? Silakan dituliskan. Saya dapat bermain. Persamaan nilai. Ya. Silakan dituliskan. Dua menit. Ya, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya. Dan nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi, mari kita lakukan uji kompetensi. Silakan yang bawa habis di scan barcode-nya, silakan dikerjakan. Nah, yang tidak bawa HP, silakan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, yang bawa HP di share. Satu 2004.
Nah, udah silakan dikerjakan. Saya langsung dikumpul. Silakan kerjakan sendiri, percaya kepada kemampuan diri kalian sendiri. Ya. Kita telah melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kalian sama satu kelompok karena sudah membantu proses pembelajaran hari ini. Dan silakan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya dulu. Sebelum kita berterima kasih kepada Tuhan Maha Esa karena
pembelajaran kita hari ini telah selesai dan semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari berdoa. Pak Hussein, nah, silakan boleh. Nah. Pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang mampu mengaktifkan otak kanan dan otak kiri peserta didik kita. Otak kanan itu berkaitan erat dengan kemampuan berpikir logis peserta didik kita dan kemampuan kognitif peserta didik kita. Sedangkan otak kanan itu berkaitan erat dengan kemampuan afektif dan psikomotor peserta didik kita. Sehingga pembelajaran yang mampu mengaktifkan otak kanan dan otak kiri peserta didik kita itu akan sangat membantu kita dalam membentuk generasi yang inovatif, kreatif, serta berkarakter. Salah satu model pembelajaran yang mampu mengaktifkan otak kanan dan otak kiri peserta didik kita yaitu adalah model pembelajaran brain balancing atau yang sering disingkat dengan pembelajaran brain balancing. Terima kasih.